Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan terkait penelitian yang telah kami lakukan tentang sistem pengolahan limbah medis. Laporan penelitian ini kami kumpulkan sebagai salah satu persyaratan mata kuliah metode penelitian. Kelompok 8 kami terdiri dari Ade Imron Saputra, Muhammad Bahagian Kodarianto, Kulsum Danar, Oriza Amaliatus Zahra, dan terakhir saya sendiri Zainul Hamzah. Baiklah, pada bab pertama tentang pendahuluan akan dibawakan oleh Ibu Oriza. Untuk waktu dipersilahkan. Bab 1, pendahuluan. Pada bab 1 ini, kita akan membahas mengenai latar belakang masalah, hipotesis, tujuan, dan juga manfaat. Kang. Latar belakang. Rumah sakit adalah sarana utama dukungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang memadai. Peningkatan kesehatan rumah sakit terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan, berinteraksi, dan juga berintegrasi. Bagian itu adalah pusat medis, kantor dokter, ruang operasi, laboratorium, apotek, administrasi, dapur, binatu, pengolahan sampah dan limbah, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dijadikan sebagai bahan informasi atau sebagai bahan pembanding bagi peneliti di lapangan dan pihak-pihak yang terkait. Manfaat praktik. Sebagai masukan bagi rumah sakit mengenai pentingnya pemisahan pembuangan sampah medis dan non-medis. Tujuan kami melakukan penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui gambaran tempat penampungan sementara atau TPS limbah medis, mengetahui jenis-jenis limbah medis, dan mengetahui gambaran proses pemilahan limbah medis yang digunakan di rumah sakit. Untuk hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama yaitu masih ditemukannya beberapa karyawan yang tidak patuh terhadap pemilahan pembuangan sampah medis atau non-medis. Yang kedua, proses pembuangan dari TPS menuju TPA yang sesuai standar. Baik, terima kasih kepada Ibu Riza yang telah membacakan tentang bab 1. Selanjutnya bab 2 tentang landasan teori. Pada landasan teori kali ini kita akan membahas tentang pengertian sampah dan juga jenis-jenis sampah. Sampah medis. Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah tentang pengelolaan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang disebut sebagai sampah medis adalah berbagai jenis buangan yang dihasilkan rumah sakit dan unit-unit pelayanan kesehatan yang dapat membahayakan dan menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia, yakni pasien maupun masyarakat. Jenis-jenis sampah terdiri dari dua. Pertama, berdasarkan bentuk, dan kedua berdasarkan bahaya. Berdasarkan bentuk dibagi lagi menjadi 3, yakni limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Sedangkan berdasarkan bahaya, limbah dibagi menjadi 2, limbah non-medis dan juga limbah medis.
Baik, untuk bab 3 akan dibacakan oleh Kulsum Danar. Waktu dipersilahkan. Selanjutnya, bab 3 pembahasan, yaitu desain penelitian, sampel, pengumpulan data, dan analisis data. Desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Sedangkan mendekati kualitas yaitu pendekatan secara formatif dengan menggunakan teknik khusus agar diperoleh informasi yang mendalam mengenai pendapat atau persepsi seseorang. Alasan pendekatan kualitatif adalah alasan konseptual dan praktis. Sampel, yaitu kriteria inklusi merupakan persyaratan umum yang dapat diikutsertakan ke dalam penelitian. Yang termasuk ke dalam kriteria inklusi adalah petugas yang menangani limbah padat medis rumah sakit. Kedua, kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi merupakan keadaan yang menyebabkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi tidak dapat diikutsertakan. Yang termasuk ke dalam kriteria eksklusi meliputi limbah padat non-medis, limbah cair non-medis, dan limbah cair medis. Selanjutnya, pengumpulan data. Data primer. Data ini diambil dari pengamatan fisik secara langsung di lapangan dan wawancara dengan beberapa petugas. Data sekunder. Dokumen pendukung data primer yang diambil dari lembaga yang terkait, buku-buku jurnal, laporan-laporan penelitian terdahulu, peraturan yang terkait dengan topik penelitian, dan rumah sakit terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya, analisa data, yaitu sampah medis didapat dari ruang rawat inap, kamar bedah, kamar bersalin, ICU, dan IGD. Petugas cleaning service melakukan pengambilan sampah medis setiap hari sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ketiga, pengambilan dilakukan setiap hari dari pukul 6 sampai 18 sampai jam 6. Gimana sih? Pukul 6 sampai jam 18.00. Petugas melakukan pengecekan terhadap sampah medis di lokasi TPS B3. Ditemukan adanya sampah non-medis yang masih tercampur dengan sampah medis. Sampah medis yang telah terkumpul diambil oleh pihak vendor menggunakan truk yang sudah memiliki izin. Pengambilan sampah medis oleh vendor dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati antara pihak rumah sakit dengan pihak vendor. Dan pihak vendor masih sering ditemukan tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Kang, udah, ini aku lanjut. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Ibu Kulsum. Selanjutnya, ini adalah beberapa dokumentasi yang di saat kami melakukan penelitian di mana di salah satu rumah sakit di Kabupaten Karawang. Di sebelah kiri adalah di mana lokasi tempat penelitian ini diambil. Kemudian yang kedua adalah di mana
tempat gudang penyimpanan sampah medis tersebut. Kemudian yang sebelah kiri ini merupakan tempat atau meja di mana petugas cleaning service biasanya melakukan pencatatan. Dan kemudian di sebelah kanan merupakan meja untuk pengarsipan beberapa dokumen. Nah, di sebelah kiri saya ini merupakan proses ketika penimbangan sampah medis yang telah diambil dari beberapa ruangan oleh petugas cleaning service. Dan terakhir, ini merupakan alat timbangan yang digunakan oleh petugas untuk melakukan penimbangan sampah. Mungkin sekian dari kami atas pemaparan terkait laporan akhir penelitian sistem pengolahan limbah medis. Saran dan masukan tentunya akan sangat berarti bagi kami untuk lebih baik ke depannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.